Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Saat ini Senzu Bing di alam jiwa suci tingkat pertama. Senzu Zhen dipromosikan ke alam jiwa suci tingkat kedua. Yang mengejutkan Tanyun, Tan Xingning dari alam jiwa suci tingkat pertama menjadi alam jiwa suci tingkat ketiga. Itu menandakan bahwa bakat dan kecerdasannya tidak kalah dari Senzu Bing dan Senzu Zhen. Mu Mengyi berkata, "Tanyun, apakah pil untuk kakak Yukin sudah dibuat?" Setelah Tanyun mengangguk dan tersenyum, dia meraih tangan Mu Mengyi dan berkata, "Aku akan pergi dari sekte untuk jangka waktu tertentu. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan beberapa batu roh. Kamu tunggulah aku di sini." Kemudian, Tanyun mengatur penghalang kedap suara dan memberitahu Mu Mengyi, Song Xiao serta Sui Xian tentang berbagai rencananya. Melihat wajah cemas dari ketiga wanita itu, Tanyun memberitahu ketiga wanita itu bahwa sekarang kera iblis telah dipromosikan menjadi monster periode awal tingkat kelima. Dengan perlindungan kera iblis, Tanyun tidak akan berada dalam bahaya. Tanyun memandang Toba Yingying dan berkata, "Kamu akan pergi bersamaku." Toba Yingying bukan hanya mantan kepala 12 jenderal besar di bawah komando Tanyun, tetapi juga sebagai penasihat Tanyun. Oleh karena itu, Tanyun ingin membawa Toba Yingying bersamanya, agar dia bisa lebih akrab dengan benua hukuman surgawi. Setelah Toba Yingying menjawab dengan hormat, Tanyun mengangkat penghalang kedap suara. Tanyun dan Toba Yingying melayang di udara dan terbang menuju gerbang alam rahasia divisi berjasa gerbang suci. Huang Fuyu mendekati Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Xian. Lalu dia berkata dengan kebingungan, "Kemana kakak Tan akan pergi?" Ketika Huang Fuyu bertanya, Senzu Bing yang tidak jauh dari situ, dia juga menatap Mu Mengyi dengan kebingungan. Sui Xian menarik Mu Mengyi dan Song Xiao, lalu dia berkata, "Kakak, ayo kita pergi, tinggalkan dia sendiri." Mu Mengyi dan Song Xiao tersenyum dan menggelengkan kepala. Huang Fuyu sangat marah, sehingga dia mengepalkan tangannya. Kemudian, Tan Xingning mendatangi Song Xiao. Setelah mereka mengobrol sebentar, Tan Xingning dan Senzu Bing pergi. Song Xiao menatap Tan Xingning yang menghilang di langit. Wajahnya menjadi gelisah, matanya yang indah penuh dengan air mata. Lalu dia bergumam, "Kakak," Tanyun berkata, "kamu adalah mata-mata. Tetapi aku berharap kamu bukan mata-mata." Di area tengah pegunungan hukuman surgawi, selain sekte suci Huangfu, ada juga sekte tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 yang berjumlah ribuan. Di antara ratusan sekte tingkat 1, ada 6 sekte utama. Di antaranya adalah sekte naga awan yang berfokus pada pemurnian senjata, sekte pil berbulu yang berfokus pada pemurnian atau pembuatan pil, sekte jimat suci berfokus pada pembuatan jimat, sekte istana formasi berfokus pada formasi, sekte iblis tertinggi berfokus pada pemurnian mayat, sekte Tianji berfokus pada teknik boneka. Pada saat ini, Tanyun dan Toba Yingying menuju ke sekte naga awan yang terletak di tengah pegunungan hukuman surgawi. 3 hari kemudian, di depan gerbang gunung, ada 2 murid di ranah alam jiwa janin tingkat ke-8. Wajah mereka tampak penuh luka, bahkan telinga mereka telah menghilang. Tanyun dan Toba Yingying sampai di depan gerbang gunung. Mereka berdua tidak mengenakan jubah murid sekte suci Huangfu. Kedua murid yang berjaga membungkuk dan berkata, "Bolehkah kami bertanya, apa urusan kedua senior ini datang ke sini?" Tanyun berkata, "Namaku Tanyun. Aku sedang mencari kepala sekte naga awan. Tolong beritahu dia." Salah satu murid berkata, "Senior, tunggu sebentar. Junior ini akan melapor." Setelah mengatakan hal itu, dia berlari menuju gerbang gunung dengan panik. Tanyun berteriak, "Tunggu sebentar."
Tanyun melihat bekas luka di wajah dan telinga kedua murid itu telah menghilang. Lalu Tanyun berkata lagi, "Siapa yang menyakiti kalian sampai seperti ini? Jangan takut, aku teman dari kepala sekte kalian. Aku bukan penjahat." Mendengarkan hal itu, mereka berdua menangis. Salah satu dari mereka berkata, "Senior Tan, 3 jam yang lalu, seorang pemuda aneh dan seorang wanita aneh datang ke gerbang gunung. Mereka berkata mencari kepala sekte kami. Junior ini hanya meminta mereka menunggu sebentar, dan junior ini akan melapor dulu. Tetapi kedua orang aneh itu mengajar dan memotong telinga kami. Pada saat itu, tetua ke-19 dari sekte kami kebetulan keluar dari sekte. Dia meneriaki kedua orang aneh itu. Tetapi kedua orang aneh itu juga membuat tetua ke-19 terluka parah." Setelah mendengarkan hal itu, Tanyun dengan serius berkata, "Apa tingkat kultivasi dari tetua ke-19? Salah satu murid berkata, "Senior Tan, tetua ke-19 telah memasuki alam jiwa ilahi, tetapi kami tidak mengetahui alam jiwa ilahi tingkat keberapa." "Senior Tan, pria dan wanita aneh itu memakai logat berbicara dari luar pegunungan hukuman surgawi. Mereka datang dengan tujuan yang tidak baik." Tanyun berkata sambil kebingungan, "Apa? Dia bukan dari pegunungan hukuman surgawi. Kamu tidak perlu melapor bahwa aku menemui kepala sekte kalian sekarang juga." Setelah sedikit ragu, murid itu menginjak pedang terbang dan melesat masuk ke dalam sekte naga awan. Tanyun dan Toba Yingying terbang melintasi kehampaan dan mengikuti mereka dengan santai. Meskipun sekte naga awan adalah sekte tingkat 1, tetapi aura langit dan bumi serta berbagai bangunan yang ada tidak kalah megah dari sekte suci Huangfu yang merupakan sekte kuno. Setelah terbang ribuan mil, murid itu melayang di atas awan dan menatap ke arah gunung. Di tengah gunung ada istana setinggi 300 kaki. Murid itu berkata, "Senior Tan, kepala sekte serta kedua orang aneh itu ada di dalam istana." Tanyun melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, kalian bisa pergi. Aku akan menemui kepala sekte kalian." Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari istana. "Siapa kalian? Kepala sekte ini tidak akan setuju." Mendengarkan jeritan yang sudah dikenalnya, Tanyun tahu bahwa pemilik suara itu adalah kepala sekte naga awan, yaitu Long Aotian. Tanyun berkata, "Yingying, jangan ungkapkan identitas kita." Setelah mengatakan hal itu, Tanyun melesat dan muncul di luar istana. Dia menendang ke arah gerbang istana yang tertutup. Gerbang istana terkoyak dan Tanyun masuk dengan santai. Saat melihat pemandangan di istana, Tanyun tiba-tiba mengerutkan keningnya. Total ada 16 tetua dari sekte naga awan. Tubuh mereka tergeletak di genangan darah. Seluruh aula istana tampak berlumuran darah. Long Aotian yang berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-8. Dia tergeletak di genangan darah. Lengan kirinya telah dipotong dan tulang kakinya telah patah. Di samping Long Aotian ada seorang pria dan wanita. Long Aotian melihat seseorang masuk, dan ketika dia melihat Tanyun, matanya mengungkapkan harapan bisa bertahan hidup. Tanpa menunggu Long Aotian berbicara, Tanyun berkata terlebih dahulu, "Sepupu, apa yang terjadi?" Long Aotian segera mengerti bahwa Tanyun tidak ingin mengungkapkan identitasnya sebagai murid sekte suci Huangfu. Long Aotian berkata, "Sepupuku dan adik ipar perempuan, mereka berdua ingin menyerang sekte kita." Sekilas Tanyun dapat melihat bahwa pria yang berjubah emas berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-8 dan wanita dengan berbaju putih berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-9. Pada saat ini, pria berjubah emas dan wanita berbaju putih, mereka berbalik perlahan dan menatap Tanyun. Pria berjubah emas melihat Tanyun, matanya penuh dengan niat membunuh. Tanyun menatap wanita berbaju putih. Dia secara alami tahu bahwa wanita itu sulit dihadapi. Pria berjubah emas berkata, "Ternyata kalian adalah sepupu dan adik ipar kepala sekte Long Aotian."
Tanyun menatap pria itu dengan dingin. Lalu dia berkata, "Mengapa kamu menghabisi para tetua dan menyakiti sepupuku?" Pria itu berkata dengan dingin, "Karena para tetua ini tidak tahu cara berpromosi." Pria itu memandang Tanyun dan Toba Ying, lalu dia berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kamu habisi Long Aotian. Kamu akan menjadi kepala sekte naga awan. Lalu kamu mengikuti semua perintah kami di masa depan. Kedua, jika kamu menolak, aku akan menghabisimu." Long Aotian yang tergeletak di genangan darah. Dia menatap Tanyun dan menggelengkan kepalanya. Dia khawatir Tanyun akan mati ketika mencoba melindungi dirinya. Tanyun memandang pria berjubah emas dan berkata sambil tersenyum, "Aku pikir ada pilihan ketiga." Pria berjubah emas itu tampak murung dan berkata, "Apa itu? Cepat katakan." Tanyun tiba-tiba berteriak, "Ying, cepat habisi dia." Tanyun melesat dan mengayunkan tinjunya ke arah wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih itu tersenyum. Dia tiba-tiba melesatkan telapak tangannya ke arah Tanyun. Pada saat tinju dan telapak tangan saling bertabrakan, kekuatan yang begitu kuat keluar dari telapak tangan wanita berbaju putih. Gelombang kekuatan spiritual meledak, menyebabkan aula istana dipenuhi oleh retakan-retakan spasial. Tanyun sedikit terpental di udara dan keluar dari istana. Lengan kanannya gemetar hebat. Kulit telapak tangan kanannya terlihat pecah-pecah dan darah mengalir. Tanyun tidak menyangka bahwa kekuatan wanita berbaju putih itu begitu kuat sehingga dia tidak hanya terluka, tetapi juga terpental sampai luar istana. Wanita berbaju putih melesat keluar dari istana. Dia menatap Tanyun dengan kaget dan berkata, "Kamu hanya di alam jiwa ilahi tingkat keempat, tetapi kamu dapat menahan seranganku." Kemudian niat membunuh yang dingin keluar dari mata indah wanita berbaju putih. Lalu dia berkata lagi, "Kalau begitu aku ingin lihat apakah kamu dapat menahan seranganku kali ini atau tidak." Wanita berbaju putih tiba-tiba menghilang dari pandangan Tanyun. Sesaat kemudian, dia muncul di depan Tanyun. Dia melepaskan 9 cahaya pedang berwarna putih ke arah Tanyun. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Tanyun menghindari 8 cahaya pedang, tetapi dia terkena cahaya pedang yang ke-9. Itu menyebabkan luka di tubuh Tanyun. Dalam sekejap mata, Tanyun telah melesat sejauh 4.000 kaki. Dia menatap wanita berbaju putih dari kejauhan. Matanya tertuju pada pedang berwarna putih di tangan wanita itu. Tanyun dapat dengan jelas melihat bahwa ada 6 ukiran pola di pedang terbang itu. Tanyun berkata, "Pedang ini adalah senjata milik Kaisar Abadi ke-6. Bagaimana mungkin pedang ini ada di tangan wanita ini? Siapa sebenarnya wanita ini?" Saat Tanyun diam-diam berpikir, matanya terlihat penuh dengan kebencian, karena Kaisar Abadi ke-6 adalah bawahan dari Xingtian Supreme. Wanita berbaju putih berdiri di udara dan menatap Tanyun dengan ekspresi meremehkan, seolah-olah dia sedang mempermainkan mangsanya. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia melihat pria berjubah emas sedang menebas-nebas tubuh Toba Ying. Pada saat ini, kepala Toba Ying yang tertebas menyatu dengan tubuhnya kembali. Toba Ying mengayunkan pedangnya satu demi satu, dan dalam sekejap, 2 cahaya pedang menembus dada pria berjubah emas itu. Wanita berbaju putih berkata, "Teknik macam apa itu?" Tanyun menghilang dari jarak 4.000 kaki dan langsung muncul di atas wanita berbaju putih. Dengan lambaian tangan kirinya, api es Hongmeng setinggi 30 kaki muncul. Pada saat yang sama, di telapak tangan kanan Tanyun, api Hongmeng juga muncul. Toba Ying melesat dan muncul di belakang wanita berbaju putih.
Toba Ying melukai pria berbaju emas itu, membuat wanita berbaju putih menjadi marah. Wanita berbaju putih itu hanya ingin menghabisi Tanyun dan Toba Ying secepat mungkin. Wanita berbaju putih berkata dengan tajam, "Elang api hitam, habisi mereka untukku." Begitu suara itu terdengar, sekelompok api hitam keluar dari kantong binatang di pinggangnya dan tiba-tiba berubah menjadi elang api hitam setinggi 200 kaki. Elang api hitam itu mengepakkan sayapnya ke arah Tanyun dan Toba Ying. Sayap kanan elang api hitam itu menghantam Toba Ying yang tidak bisa mengelak. Lengan kanan Toba Ying patah dan tubuhnya terpental. Tanyun berkata, "Ternyata elang api hitam, monster periode dewasa tingkat kelima. Kera tua, cepat habisi dia." Kera iblis melompat keluar dari kantong binatang dan tiba-tiba berubah menjadi raksasa berukuran 500 kaki. Dia berdiri di depan Tanyun sambil memegang tongkat. Dia menepis sayap elang api hitam yang melesat ke arah Tanyun. Elang api hitam berteriak kesakitan. Sayap kirinya terluka dan darah mengalir. Elang api hitam berkata, "Tuan, bawahan bukanlah lawan kera roh ini. Bawahan akan membawamu pergi." Wanita berbaju putih melihat ke bawah ke arah pria berjubah emas yang terluka parah. Dia mengeluarkan cahaya pedang sepanjang 300 kaki untuk menghabisi pria berbaju emas. Setelah itu, wanita berbaju putih menaiki punggung elang api hitam dan melesat ke langit seperti kilat. Kera iblis berkata, "Tuan, aku akan mengejarnya." Kera iblis memegang tongkat hitamnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu hitam dan mengikuti elang api hitam. Tanyun berteriak, "Ying, hati-hati." Toba Ying memegang pria berjubah emas dengan tangan kanannya. Dia menghindari cahaya pedang yang dilesatkan oleh wanita berbaju putih. Cahaya pedang memotong lereng gunung, membuat jurang sedalam 100 kaki. Toba Ying menggendong pria berjubah emas dengan wajah pucat. Dia terbang turun di depan jurang. Toba Ying masih tampak panik. Jika kecepatannya sedikit lebih lambat, dia mungkin bisa mati. Toba Ying melemparkan pria berjubah emas itu ke tanah. Dia melayang ke udara dan berdiri di depan Tanyun. Lalu dia berkata dengan berat hati, "Tuan, jika bawahan ini tidak salah, pedang di tangan wanita berbaju putih tadi adalah senjata milik Kaisar Abadi ke-6. Tuan, pedang Kaisar Abadi ke-6 sekarang muncul di benua hukuman surgawi. Mungkinkah Kaisar Abadi ke-6 bereinkarnasi untuk menghabisi Tuan yang juga bereinkarnasi di benua hukuman surgawi?" Tanyun berkata dengan serius, "Sejak pedang Kaisar Abadi ke-6 muncul di benua hukuman surgawi, jelas bahwa Kaisar Abadi ke-6 juga bereinkarnasi sebagai manusia untuk menghabisiku." Tanyun tahu alasan mengapa Kaisar Abadi ke-6 bereinkarnasi sebagai manusia. Dulu Tanyun ingin mencegah semua orang di alam abadi supaya tidak mengganggu benua hukuman surgawi. Oleh karena itu, ketika Tanyun menjadi Hongmeng Supreme, dia mengatur hukum di mana dewa dan makhluk abadi tidak boleh pergi ke benua hukuman surgawi. Jadi dia meletakkan api pencucian. Di bawah hukum dewa yang dibuat oleh Hongmeng Supreme, 9 kaisar abadi dan semua makhluk abadi, jika mereka turun ke benua hukuman surgawi melalui api pencucian, mereka pasti akan mati. Jadi, seorang peri atau abadi jika ingin turun ke benua hukuman surgawi, dia hanya bisa memasuki siklus reinkarnasi dan bereinkarnasi menjadi manusia di benua hukuman surgawi. Oleh karena itu, Tanyun memutuskan bahwa sejak pedang Kaisar Abadi ke-6 muncul di benua hukuman surgawi, itu berarti Kaisar Abadi ke-6 telah bereinkarnasi. Salah satu alasan mengapa para dewa jahat di zaman kuno tidak bisa menghancurkan benua hukuman surgawi, karena hukum atau aturan yang dibuat oleh Hongmeng Supreme. Jika dewa turun ke benua hukuman surgawi melalui api pencucian, kekuatan mereka disegel dan hanya bisa menggunakan 10% kekuatan mereka. Jadi pertempuran para dewa tidak menyebabkan kerusakan yang dahsyat
bagi benua hukuman surgawi. Oke guys, buat kalian yang bingung, siapa sih Kaisar Abadi ke-6 itu? Jadi dia adalah orang atau makhluk yang memimpin alam abadi ke-6. Total alam abadi ada 9. Alam abadi itu di atasnya alam manusia ya guys. Dan alam abadi di bawahnya alam dewa. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih. BTW itu spoiler ya teman-teman. Soal siapa itu Kaisar Abadi seharusnya sih belum dijelaskan, tapi Mimin jelaskan supaya kalian tuh ikutin alurnya enak ya.